Baik, kita membahas melanjutkan materi artificial intelligence. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bidang AI, yaitu artificial neural network. Di mana artificial neural network ini adalah nanti sebuah algoritma yang punya kemampuan untuk melakukan pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran apa yang dilakukan oleh artificial neural network itu nanti kita akan bahas, mulai dari supervised learning, unsupervised learning, sampai hybrid. Kemudian sampai ke kasus nanti. Kasus yang akan dibahas artinya melibatkan matematik yang sederhana. Matematik sederhana. Tapi itu bisa juga menentukan keakuratan sebuah pembelajaran dalam artificial neural network. Kita lihat di sini kecerdasan manusia telah menciptakan berbagai teknologi yang digunakan dalam problem solution, artinya bagi kehidupan manusia ya. Nah, salah satunya adalah artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini sudah digunakan secara luas, baik dalam bidang finance, dalam bidang keuangan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang voice recognition, kemudian pattern recognition. Artinya penerapan neural network udah banyak. Karena sekarang udah berkembang neural network itu, namanya tuh deep learning. Terkenal dengan CNN-nya itu, yang bisa memudahkan para pengembang itu melakukan problem solving-nya dengan mudah. Apalagi nanti diimplementasikannya dengan Python. Sehingga kalian nanti harus sudah diinstal Python dengan MATLAB kalau bisa di laptop kalian masing-masing. Tapi kita fokus Python aja, karena kalau MATLAB itu tidak free kemudian memorinya juga besar. Kalau Python itu free, memorinya kecil. Kalau kita lihat kemampuan neural network itu, dia punya kemampuan memorisasi, artinya kemampuan memanggil informasi kembali. Kemudian punya kemampuan generalisasi, sebagaimana ilmu statistik. Artinya si neural network bisa merespon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa namun tidak identik dengan pola-pola yang sebelumnya telah dipelajari. Artinya si neural network nanti belajar dari data masa lalu untuk mampu mengenal pola. Nah, dalam proses pembelajarannya tentunya ada beberapa metode di dalam neural network ini. Ada yang disebut dengan supervised learning, artinya pembelajaran terawasi. Ada unsupervised, ada hybrid. Nanti kita lihat aplikasinya bagaimana. Ini contoh dari contoh dari supervised learning, artinya pembelajaran yang terawasi, pembelajaran yang ada gurunya. Jadi input dan output diproses secara bersamaan. Jadi output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Seperti ini. Outputnya udah diketahui nih. Jadi output dalam gerbang logic AND, outputnya itu kalau inputnya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, maka outputnya adalah 0 targetnya kan. Begitu pula dengan X1 0, X2 1, targetnya atau outputnya 0. Itu dalam tabel kebenaran logika AND. Sampai input 1 1 1. Ini adalah contoh dari pembelajaran terawasi atau supervised learning. Supervised learning itu targetnya sudah diketahui.
Tinggal nanti si sistem, si algoritma belajar dari data yang ada, kemudian dia mengenal pola, ya. Sehingga kalau polanya 01, maka menurut logika itu N, nah, dia outputnya akan 0. Tuh yang N ya. Nah, itu pembelajaran terawasi, artinya supervised learning. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Jadi ada input layer nanti, lapisan ini. Ada hidden layer, ada output layer. Ya, nanti data-data yang akan diinputkan itu di input layer. Kemudian nanti dari input layer akan dirambatkan ke sepanjang ya jaringan atau neuron. Dan di neuron tersebut akan diproses dengan fungsi, dengan formulasi yang ada di neuron. Diproses dari sana, maka neuron akan memberikan output. Nah, output dari neuron tentunya belum menjadi output dari sistem jaringan. Jadi harus masuk dulu ke fungsi aktivasi nanti namanya. Nah, fungsi aktivasi ini dia mengontrol hasil yang output yang dihasilkan oleh neuron itu. Kan nanti hasilnya akan keluar. Nah, nanti hasil keluaran dari sistem neural network setelah masuk ke fungsi aktivasi tadi, di sana akan dibandingkan dengan aktual data yang sebenarnya. Jadi hasil proses oleh neural network itu bisa berupa estimasi atau bisa berupa klasifikasi. Nah, output tersebut ya kalau estimasi akan dibandingkan dengan aktual value-nya. Kalau ada error, artinya perbedaannya besar, itu akan dilakukan pembelajaran lebih banyak ya. Dia melakukan pembelajaran lagi. Bisa dengan merubah weight, bobot, ya bisa dengan merubah bias, ya, atau bisa dengan merubah hal-hal yang lain seperti optimasi hiperparameternya atau parameter-parameter yang lain bisa dilakukan perubahan sesuai dengan algoritma nanti yang kita terapkan. Ada pembelajaran tak terawasi, artinya dia tidak memerlukan target output ya, nggak ada targetnya. Ya dia biasanya unsupervised learning itu pada kasus-kasus bukan klasifikasi, kasus-kasus kasus-kasus pengelompokan ya, classifier, kasus-kasus itu, kasus-kasus. Ya intinya tidak ada output ya. Artinya data itu dilatih, kemudian dia bisa mengklasterkan, mengelompokkan klaster dengan aturan tertentu. Ya, nah, jadi tujuannya untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam satu area tertentu ya. Clustering, kan? Clustering. Ya, mengelompokkan unit-unit yang hampir sama. Clustering. Kalau hybrid itu ya artinya gabungan ya, kombinasi dari supervised dan unsupervised learning. Bisa aja bisa aja bobot-bobot itu kan melalui pembelajaran terawasi kan, sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi bobot-bobotnya. Nah, ini model umum ya, general model dari neural network. Ada input di sini X1, X2, ada bobot ini, ada neuron ya, neuron itu sebuah tempat untuk melakukan pemrosesan ya, kalkulasi di sini. Kemudian ada bias. Kemudian ini output dari
neuron itu sendiri output. Output dari neuron sebelum dikeluarkan dari sistem, ya berupa informasi atau berupa klasifikasi atau berupa prediksi, nah dia harus masuk dulu ke sebuah fungsi aktivasi. Sehingga nanti dari sini barulah berupa output dari sistem neural network itu Y. Nah, fungsi aktivasi ini nanti bervariasi. Ini contohnya yang mudah, itu fungsi aktivasi atau fungsi logika N ya. Fungsi aktivasi ini. Fungsi aktivasi yang diterapkan pada fungsi logika N bisa aja ini nih. Ya. Fungsi aktivasinya itu dia akan bernilai 1 dengan 0. Ya, jika netnya atau ini ya, jika net itu Y-in-nya nih, Y-in-nya ya netnya itu lebih besar daripada 2 itu 1. Jika lebih besar kecil daripada 0 itu lebih kecil dari 2, 0 ya. Untuk fungsi logika OR, ini bisa digunakan fungsi aktivasi ini. Ya, jika netnya lebih besar sama dengan 1, 1. Jika netnya lebih besar pada 1, 0. XOR. Ini. Jadi fungsi aktivasi itu berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Disesuaikan dengan kasus yang akan diselesaikan. Ya, ini keterangan dari ini ya. Input untuk sistem X ini ya. Atau S bisa juga. Weight itu ini, weight itu bobot ya, artinya yang mempengaruhi ya, yang menyertai dari input ya diberikan bobot masing-masing. Bias juga ya, ini di setting biasanya dengan 1 kalau di HAB. Tapi ada juga yang sederhana nggak pakai ini. Ini Y-in tuh keluaran dari neuron, ada juga bilang dengan network, ada juga Y-in. Ada ini fungsi aktivasi ya. Ini Y-in itu ininya, kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Ya. Kita lihat salah satu algoritma yang awal ya, awal algoritma neural network itu, salah algoritma neural network yang pertama kali ditemukan itu oleh seorang ilmuwan namanya Mikulov dan Pitt. Mikulov dan Pitt. Pada tahun 1940. Nah, Indonesia belum merdeka. Ya. Kita belum lahir. Bapak kita juga belum lahir, mungkin kakek kita lah baru lahir ya. Tahun 1940 Mikulov. Mikulov itu udah menemukan ini beberapa beberapa model pembelajaran. Itu namanya Mikulov kan, algoritma Mikulov. Contohnya kita akan memproses ini, misalnya memproses gerbang logic N ini kan. Ya, inputnya 0, 0, targetnya jelas 0 ya. Outputnya nih target 0. 01, 0, 1, 0, 0. Ini gerbang logic N. Kita akan proses dengan metode Mikulov. Ya, metode Mikulov ini modelnya itu. Sederhana dia. Dia ada input memang ya, X1, X2. Kemudian ada bobotnya. Kemudian ada masuk ke neuron. Neuron nanti ya tanpa bias ini, tanpa learning rate, ya tanpa apapun. Baru begini, baru sederhana. Lalu ada keluaran dari neuron tersebut. Keluaran tersebut masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi karena ini N bisa menggunakan ini, fungsi aktivasi ini, yang N ini. Ya, akan bernilai 1 keluarnya jika netnya lebih besar sama dengan 2. 0 jika netnya lebih kecil daripada 2. Nah, ini digunakan yang ini fungsi ini. Ini adalah fungsi gerbang logik daripada N. Input ya. Kita lihat dia bisa mengenali itu ya. Ya, kita bisa mengenali dengan Mikulov dengan aturan ini, rumus ini dengan fungsi aktivasi ini, apakah dia bisa mengenal tidak? Ini target yang kita punya ini, dataset yang kita punyai, ya, artinya database yang kita punya ini, ya ada inputnya, ada outputnya. Nanti hasil dari Mikulov ini, apakah sama dengan gerbang logik N
ya, yang sudah menjadi apa nilai yang kebenaran, ya, tabel kebenaran yang diakui oleh semua orang, oleh ilmu pengetahuan. Kita lihat ya, ini ada pelatihan, ada output. Ya, ini ada pelatihannya itu adalah mulai dari input nih, input X1, X2 sampai ke ini ke neuron ini, proses neuron di sini. X1 0, X2 0. Maka masuk ke ini ada kesalahan sedikit nih, belum dirubah ya. Sengaja nih supaya kalian memahami nanti. Memahami. Input X1-nya 0, X2-nya 0. Berarti di sini kan X1-nya 0 ini. 0 ya. W1-nya berapa? W1-nya 1 memang. Karena bobot ini dalam metode ini, metode Mikulov itu, si bobot itu, weight ini dikasih inisialisasi sama dengan 1. Weight. Ingat ya, weight itu diinisialisasi dengan 1. Sehingga di sini waktu proses adalah X1-nya 0, ya 0 ini, bobot weight-nya, weight 1-nya 1 ditambah X2, inputnya 0, X2-nya 0 nih. Di sini pun harusnya 0 ini 0, ini bobotnya 1, sehingga ini 0, 0, nilainya 0. Sinapsisnya 0 ininya. Ininya 0 nih. Ya, hasilnya itu 0. Di sini 0, masuk ke fungsi aktivasi. Aktivasinya ini yang kita gunakan ya. Ya, netnya nih ya. N-nya ini adalah kan 0. 0 artinya lebih kecil daripada 2, sehingga outputnya adalah 0. Nah, di sini 0 nilainya. 0. Di sini nilainya 0, di sini pun 0. Artinya untuk record pertama dia sesuai. Record kedua nih. X1-nya 0, X2-nya 1. X1-nya 0. Nah, X1-nya 0 ya. X1-nya 0. W1-nya 1, berarti ini 0 ya. Ditambah dengan X2-nya. X22-nya 1 nih, record-nya matrik ya. 2 dikalikan dengan 1 berarti 1. 1 kali 1 1. Oh, ini ketukar aja nih. Ketukar ya. 1 nih. Nah, ini nilainya di sini 1. 1. Masuk ke fungsi aktivasi di sini. Fungsi aktivasi berarti dia merujuk ke sini, ke formula ini. Karena dia di bawah 2, si netnya nih, ininya di bawah 2, maka yang keluar di sini berapa? 0. 0, itu record kedua 0. Ya. Oke, record yang ketiga sekarang. Record yang ketiga X1-nya 1, X2-nya 0. Nah, berarti di sini X1-nya 1 dikalikan 1 ya. 1 tambah dengan 0 dikalikan 1, 0 berarti. Nah, 1 tambah 0, 1. 1 masuk ke fungsi aktivasi karena dia lebih kecil daripada 2, 0. Keluarannya 0. Kemudian record yang terakhir ini inputnya 1, 1 nih. Ini 1, 1. X1-nya 1, ini dikalikan 1, 1. Ditambah X2-nya 1, dikalikan W-nya 1, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 itu adalah, kita lihat di sini, di fungsi aktivasi, akan keluar 1 jika netnya itu lebih besar sama dengan 2. 1, sehingga 1. Sehingga dengan melihat hasilnya ini, ya, kita ambil kesimpulan bahwa metode ini Mikulov, ya, NPIT bisa bisa mengenali pola. Ini pola target ini. Ya. Bisa mengenali pola gerbang logik N. Nah, yang ini nih, gerbang logik N. Ini dataset yang sebenarnya, ini hasil dari sistem Mikulov tadi. Ya, algoritma Mikulov.
Ya, sederhana kalau Mikulok. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu sebelum dilanjutkan. Tentang Mikulok. Ya, kita lanjut. Ya masih Mikulok kan ya. Nah, ini tuh gerbang N kalau ini. Ya. Sekarang kita lihat gerbang OR. Gerbang OR. Gerbang OR ya. Gerbang OR ini inputnya 11, 1 OR kan. 01, 1. 1, 1 ya. Nah, tetapi belum ada bias yang ini ya inputnya. Inputnya ya. Oh, ini inputnya. Ini inputnya biner. Ya, contoh input. Outputnya pun adalah biner. Dengan Mikulok kan. Biner ya. Ini OR kan. OR. Nanti kita akan lihat kalau inputnya biner, kemudian outputnya bipolar. Ini bipolar ini. Bipolar itu 0 jadi -1. Jadi bipolar itu outputnya 1 dan -1. Apakah nanti si Mikulok itu ya punya kemampuan nggak untuk mengenal pola input biner dan outputnya bipolar? Kita lihat dulu yang ini, yang gerbang logic OR, tabel kebenaran OR dengan menggunakan input biner dan output pun biner. Sama ada pelatihan, ada output tentunya. Nah, kita gunakan OR itu, OR menggunakan ini fungsi ini, ya fungsi. Nah ini OR, OR itu lebih besar sama dengan 1, itunya 1 ya. Nah, OR. Nah, OR. Ini ada masukan ya input, ya input layer X1, X2. Ini ada pelatihan tuh Neren. Ini disebut dengan hidden layer nih. Kalau ini input layer di sini input layer X1 dan X2, hidden layernya ini ya hanya 1 Neren memang dia. Nanti pada kasus yang kompleks bisa aja hidden layernya tuh bisa 10 hidden layer atau bisa sampai 30 hidden layer. Dan layer ya. Masing-masing hidden layer nanti punya Neren. Nah, kalau ini hanya 1 hidden layer dan 1 Neren. Ya, kalau kita lihat ini input layernya 2 nih, X1 dan X2. Buat ini hidden layernya 1. Ya, 1. Output layernya hanya 1 juga. Ya, sama dengan yang proses yang seperti tadi. Ya. Artinya kita proses ini input layernya X1, X2. Berarti ini kebalik ini. Kebalik ya. Ini mulai dari bawah dulu nih. 00. 00 ya. Di bawah. Dari bawah ke atas prosesnya. Jadi di sini X ya. Kalau inputnya 0 dan 0 ya. 0 dan 0 ini X1-nya 0, X2-nya 0. 0 ya. Kemudian masuk ke suatu Neren. Nerennya ini betul salah ini. Coba kasih tanggapan. Abu Rijal, ada Abu Rijal. Ini nerennya betul salah nih. Formulasinya. Ya. Kalkulasinya betul salah nih. Abu Rijal. Cilihiat. Ya, oke, yang lain? Belum terlalu paham Pak saya, Pak. Ya, baik ya. Kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat dari input layer di sini, input layernya di sini tuh itu. Ini ada sengaja dibuat salah supaya kalian nanti bisa memperhatikan kuliah ini. Sehingga kalau kalian nanti ujian nyontek karena tidak ikut kuliah akan salah nanti kalau lihat catatan. Ya, jadi ini salah ya, yang salah.
Ini harusnya berapa ini? Ini 0 ya. Karena X1-nya 0, kemudian weights-nya itu disetting dikasih inisial 1 jadi 0 kali 1. 0 kali 1 berarti 0. Ditambah dengan X2-nya ini 0. X2-nya 0. 0 bobotnya 0 juga weight-nya jadi 0. 0 tambah 0 0. 0 kalau kita lihat di sini 0 itu dilihat di fungsi aktivasi ya, jika lebih kecil dari 1 maka 0, maka 0 outputnya. Output dari sistem ya jaringannya. Yang berikutnya ini 01 ya, 01. X-nya 0, bobotnya 1, berarti ini 0 ditambah dengan X2-nya 1 dikalikan dengan bobot 1 ya, jadi 0 tambah 1 1. Kita lihat 1 itu lebih kecil sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Output jaringannya, output sistemnya 1. Yang berikutnya ini 1. Nah, 1 atau mulai dari sinilah. 1 ya, 1 ini kalikan bobot 1 tambah dengan X2-nya 0 dikalikan dengan bobot 1 sehingga 1 lebih kecil sama dengan 1 makanya 1. Berikutnya yang ini yang 11 ini yang 11 itu ya 11 ya. 11 ini sebutnya ya, prosesnya di sini nih. 1 inputnya 1 ya, ini harusnya di sini di bawah kali bobot 1 tambah input yang kedua 1 bobot 1 ya sama dengan 2. 2 itu lebih besar daripada 1. Kalau kita lihat di sini kita ambil kesimpulan ya, kita analisis apakah sistem Mikulok itu ya sudah dapat mengenali pola dari gerbang logik OR atau belum. Ya, ini hasil daripada Mikulok. Ini hasil data yang sebenarnya. Sama ya, sehingga dia punya kemampuan ya, mengenal pola dengan menggunakan Mikulok untuk gerbang logik OR dengan target apa ini? Dengan input layernya biner dan outputnya pun biner. Silakan kalau ada mau didiskusikan. Mau nanya, Bu. Nanti kita break dulu ya. Nanti dilanjutkan ke HEB rule, ya, aturan HEB. Sama kasusnya untuk OR, untuk apa, AND, untuk XOR dan yang lain. Ini kasus-kasus yang ya apa simple. Nanti kita akan coba algoritma HEB atau algoritma Mikulok ini mampu nggak mengenali angka, misalnya angka 7 atau angka 8. Enggak. Atau kita akan coba juga, mampu nggak dia mengenali image ya. Ada image apple dan image yang lainnya, apple dan buah misalkan. Dia punya kemampuan nggak kalau datanya itu berupa image. Dan bagaimana strategi pembelajarannya gitu kan. Karena sementara ini si HEB dengan Mikulok nggak mampu kan mengelola image. Tapi mungkin nanti ada strateginya bagaimana mengconvert ya image dalam bentuk tulisan atau image dalam bentuk
itu image dalam bentuk ya seperti buah-buahan atau hewan kan. Saya nggak dikenali dengan mikulok dengan ini. Dengan Hebrul. Ya, kita break dulu. Halo Pak, Ya, silakan. yang target yang bipolar itu untuk apa ya Pak? Bipolar. Nah, ini yang bawah ini ya. Ini Iya, bipolar pun. Nah, ini hanya bagaimana nanti algoritma mikulok ini ya kalau dilatih kan, kalau melakukan pelatihan dengan aturan yang ada seperti aturan fungsi ini, fungsi apa? Fungsi aktivasi, kemudian menggunakan apa bobot dengan input ini, dia bisa nggak mengenali ini apa bipolar ini, ya dataset atau kasus ya, bipolar, mampu nggak dia mengenal pola? Kalau ini kan kalau inputnya biner, ya kemudian outputnya biner, algoritma mikulok itu bisa mengenali. Ya, jadi sini penekanannya itu kita belajar bagaimana si mikulok itu belajar mengenal pola, ya belajar mengenal pola, belajar dengan aturan yang ada kan. Ya, nanti kalau itu dibuat codingnya dengan Python atau MATLAB, ya dengan pola dengan aturan yang ada sehingga bisa mengenal pola. Kenapa kita bisa ambil kesimpulan bisa mengenal pola? Karena setelah kita eksperimen, ya, eksperimen dengan simulasi tentunya ya, eksperimen simulasi dengan perhitungan ya, nah, simulasi bahwa dataset yang kita punya kan ini nih gerbang apa gerbang logik kebenaran daripada XOR ya, ini udah diakui ini apa kebenarannya tabel kebenaran ini oleh seluruh dunia ya in the world kan dunia. Kita lakukan pengolahan sama pengolahan mikulok dan fit ini dengan menggunakan rule ya, fungsi aktivasi ini. Ternyata setelah kita eksperimen ya hasilnya hasil dari pelatihan ya dan output dari mikulok itu sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa algoritma mikulok and fit bisa digunakan untuk mengenal pola ini, mengenal pola gerbang logik OR, inputnya biner, outputnya biner. Nah, nanti kita akan coba ini. Akan kita coba dengan ini, dengan input biner, outputnya bipolar. Kita perdalam. Kalian harusnya udah bisa nih dengan kalau kalian udah bisa memahami konsep ini, kalian udah bisa memproses ini dataset bipolar dengan dataset biner dan bipolar. Sehingga nanti kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa mikulok juga bisa digunakan untuk mengenal pola ya, input biner dan outputnya bipolar. Kesimpulannya bisa begitu. Ya tergantung dari hasil eksperimen nanti. Ya. Kalau ini kan hasil eksperimennya sama semuanya. Nah, inputnya 00, hasilnya 0. Ini juga 00, 0 sama kan. Inputnya 01, 1 ya. Ya, 01, 1 sama. Ya, 10, 10, 1. 11, 1. Ya, itu kurang lebih Agung ya. Agung Nur Hamidan. Ya, baik, kita break dulu sebentar ya. Baik, Pak. Ya, kita lanjut nanti bentar lagi.